warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kamu yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Oke, kriminal episode malam ini guys, gue akan bahas kasus pembunuhan yang sadis, kejam, keji, pokoknya memainkan meroller coasterkan emosi. Dan kasus ini guys masih anget banget, yang dimana masih jadi sorotan warga gitu ya, publik gitu ya, dan media massa, karena cukup menghebohkan dan menggegerkan Indonesia nggak ya? Indonesia deh, menggegerkan Indonesia. Karena ada yang tahu nggak, gue bakal bahas kasus apa malam ini. Gue kasih clue-nya nih. Korbannya adalah seorang pria paruh baya. Ya, catat, itu nomor 1. Kedua, notabene titel dia adalah seorang bos. Bos dari sebuah usaha UMKM. Daerahnya ada di Semarang. Nah, udah segitu aja. Deh, yuk, tungguin. Tanpa lama guys, langsung aja kita ke kronologinya. Tapi seperti biasa, sebelum ke kronologinya, kita bahas dulu, kita kupas dulu nih sedikit tentang biografi dari korbannya tersebut. Here we go. Irwan Huta Galung, berusia 53 tahun, lahir pada 28 Februari tahun 1970 di Tarutung, Sumatera Utara. Dia ini merantau guys ke Semarang untuk menikahi wanita pilihannya. Dan setelah menikah, dia dikaruniai 2 orang anak. Ia tinggal di perumahan Bukit Agung, Blok O nomor 2, RT 3 RW 4, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Irwan ini berprofesi sebagai bos galon air dan tabung gas LPG. Dia ini memiliki 1 kios yang bernama AHS Tirta Arga yang berada di pinggir jalan Mula Warman Raya, RT 1 RW 1, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kecamatannya bersih tuh, Kramas mulu tiap hari. Dalam kiosnya tersebut, Irwan ini hanya memiliki 2 orang anak buah atau pegawai guys. Yang bernama Yuli, dia ini bertugas sebagai seorang admin atau kasir, dan ada satu lagi seorang pria nih, yang bernama Hussein. Dia ini bertugas sebagai tukang angkut plus antar jemput galon dan gas tersebut. Tapi faktanya, anak buah atau pegawai yang khusus mengantar jemput dan mengangkut galon serta gas LPG tersebut, ternyata diketahui itu sering berganti-ganti guys. Kira-kira kenapa? Karena guys, menurut pengakuan warga dan mantan pegawai di kios tersebut, Irwan ini tipikal bos yang cukup tegas, teliti, dan disiplin guys. Karena Irwan ini basicnya tegas dan teliti, jadi dia ini dikenal sebagai sosok pribadi yang suka marah guys. Dan kalau misalkan ngomong nih, kalimat yang keluar dari mulutnya itu selalu nyakitin hati. Coba. Dan kalau misal nih ada pegawainya yang kurang teliti, dengan ngelakuin kesalahan sedikit aja, dengan lantangnya si Irwan ini maki-maki si pegawai atau anak buahnya tersebut. Hal inilah guys yang akhirnya menyebabkan pegawainya ini tuh sering resign dan berganti-ganti. Tapi sisi positifnya nih guys, karena Irwan ini memiliki sifat yang teliti, teratur, dan disiplin, jadi setiap pegawainya gajian tuh ya, kenapa gue ingetnya gaji mulu, maklum gue juga pekerja nih, mohon maaf nih pegawai juga nih. Jadi tiap pegawainya gajian nih, si Irwan ini selalu ngasih tepat waktu guys. Terus udah gitu kalau misalkan penjualannya nih sesuai target gitu ya, mencapai target, pasti pegawai ini dikasih bonus. Bonusnya beragam, bisa dikasih kadang sembako makanan, kadang duit lebih, kayak gitu. Baik kan sebenarnya, gue demen sih kayak gitu, cuma kalau udah terus kesini gitu, wah. Lanjut, singkat cerita nih guys, karena pegawai yang bagian ngangkut dan nganter gas maupun galon tadi, itu tuh kan pada suka resign ganti-ganti. Jadi ada momen nih, ada momen dimana Pak Irwan ini yang nganter jemput gas dan galon itu sendiri. Jadi pas awal bulan Maret menjelang bulan Ramadan lalu, ceritanya Pak Irwan ini tuh ada antar galon apa gas LPG yang 3 kilo warna hijau itu
ke sebuah warkop atau warmindo gitu guys. Nah disinilah nih awal pertemuan Pak Irwan dengan pegawai laki-lakinya tadi yang bernama Husein. Anehnya nih guys, orang di mana-mana kalau kita nge-hire pegawai itu kan lagi pengangguran ya. Si Husein ini tuh statusnya nggak pengangguran guys. Jadi pada saat itu si Husein ini berprofesi ya sebagai seorang pegawai di warkop tersebut. Jadi Pak Irwan lagi datang nih. Nah si Husein ini yang ngelayanin langsung si Pak Irwan. Tiba-tiba si Pak Irwan ini langsung nge-hire to the point, nawarin dan mengiming-imingkan uang atau gaji yang lebih besar dari gaji dia kerja di warkop tersebut. Nah, karena ditawarin nominal gaji dengan angka yang lebih besar, jadi bikin si Husein ini galau guys. Dia jadi mikir tuh, gimana ya? Boleh juga tuh, sikat nggak ya? Sikat aja kali. Kayak gitu guys, kurang lebih. Dan dia sadar nih guys, kalau misalkan dia dibayar atau dapat tawaran gaji yang lebih besar, pastinya tanggung jawab ataupun pekerjaannya akan lebih berat kan? Nah, di sini kan posisinya benar aja. Ternyata memang pekerjaan yang ditawarin Pak Irwan ini jauh lebih berat daripada pekerjaan Husein di warkop tersebut. Yang dimana warkop tugasnya cuma nyeduh air, nyeduh mie, kan gitu. Simple lah ya. Sedangkan kalau misalkan kerja di Pak Irwan harus bolak-balik ngangkut, nganter, kan gitu kan. Dan walaupun si Husein ini umurnya bisa terbilang muda ya guys, ternyata dia ini bisa dibilang kurang sempurna. Kurang sempurnanya adalah dia ini waktu kecil punya masalah atau riwayat cedera di lengan kirinya waktu kecil. Dan hal itu menyebabkan syaraf yang ada di lengan kirinya Husein ini memiliki masalah guys. Sehingga guys, dia ini tumbuh dengan lengan kiri yang lebih kecil daripada umumnya. Dan hal inilah guys yang akhirnya membuat Husein ini mengalami kesulitan dalam mengangkat hal-hal atau barang atau beban yang berat-berat. Husein ini berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah guys. Dia ini merantau ke Semarang karena memang di Banjarnegara ini dia sulit banget buat dapat kerjaan dengan kondisi lengan kirinya yang seperti itu. Hal inilah yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk merantau ke Semarang. Karena sebenarnya awal mula dia bisa datang ke Semarang itu karena dia dapat kabar nih, dapat info dari salah satu temannya kalau di sebuah warkop ini ada pekerjaan gitu, ada lowongan pekerjaan. Akhirnya si Husein pun mikir oh iya kalau cuma kerja di warkop doang kan gampang, cuma nyeduh mie, merebus air kayak gitu doang. Akhirnya berangkatlah si Husein dari Banjarnegara merantau ke Semarang. Karena nggak dengar tawaran gaji dengan angka yang lebih besar dari Pak Irwan, tanpa pikir panjang, akhirnya si Husein pun menerima tawaran dari Pak Irwan tersebut guys. Dan dia terimalah tawaran itu guys. Setelah dia terima tawaran itu, langsunglah tuh dia mulai bekerja pas banget di awal bulan puasa, bulan Ramadan 2023 kemarin. Setelah beberapa hari dia kerja di tempat Pak Irwan, dia kaget guys. Terkejut dia, ternyata Pak Irwan kok galak banget. Si Husein ini, dia bilang nih, katanya dia ini sering banget ditegur karena kerjaannya tuh lelet dan lambat. Padahal guys, kinerja dia begitu tuh karena memang kondisi atau keterbatasan yang dialamin, ya kan? Akhirnya membuat dia kesulitan untuk bekerja dengan membawa barang-barang yang berat tuh dengan cepat gitu geraknya, dengan saset-saset gitu. Udah gitu nih ya guys, lingkup kerjaan si Husein ini tuh ya, selalu antar jemput gas maupun galon dengan menggunakan mobil pick up dari kantor. Jadi dia ini mulai kerja dari jam 9 pagi, tutupnya jam 9 malam. Karena itulah guys yang membuat dia tuh jadi agak tertekan, agak depresi karena dia mumet sendiri gitu puyeng ya, nggak ada waktu istirahatnya. Itu dia guys sedikit biografi tentang Pak Irwan dan pegawainya si Husein yang berusia 28 tahun. Sekarang kita langsung aja ke kronologi pembunuhannya. Here we go. Jadi, mulai bulan Ramadan 2023 kemarin adalah awal di mana Husein ini sah bekerja sebagai pegawainya Pak Irwan. Selama bulan Ramadan, karena saking banyaknya pesanan, jadi si Husein ini tuh bener-bener non-stop kerja, nganter, jemput, ngangkut galon sama gas LPG guys. FYI nih, Husein ini dia dikasih tempat kamar gitu ya di toko tersebut, di kios tersebut. Jadi memang tiap hari rutinitasnya si Husein ini benar-benar 24 jam tuh nonstop ada di kios tersebut.
Untuk job desk masing-masing nih, Pak Irwan ini selaku bos, tugasnya itu memantau dan mengontrol suasana di kios, serta dia juga yang punya urusan untuk ngitung-ngitung uang pemasukan maupun pengeluaran di kios tersebut. Yang dimana artinya Pak Irwan ini jarang pulang guys. Jadi dia bener-bener sering nginep di kiosnya tersebut. Bisa dibilang nih, dari pagi sampai pagi lagi, si Hussein ini selalu ketemu sama bosnya. Jadi kalau misalkan dia diomelin sama bosnya atau disalahin apapun, dia bikin kesalahan, itu bener-bener dia ketemunya sama bosnya mulu ini, 24 jam nonstop ini nih, begini nih. Ada info dari beberapa media dan artikel yang gue baca nih guys. Salah satu alasan Pak Irwan ini jarang pulang, selain dia sibuk ngurus bisnis di kiosnya tersebut, dia ini ternyata diketahui hubungan rumah tangganya tuh udah retak gitu loh guys. Itulah yang salah satu menjadi alasan dia kenapa dia jadi jarang pulang. Menurut pengakuan si Hussein nih, bosnya ini kalau misalkan udah marah, itu kata-kata semua kalimat yang keluar dari mulutnya itu tuh pasti kasar dan nyakitin hati guys. Walaupun si Hussein ini cuma ngelakuin kesalahan kecil, yang dimana sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara diomongin baik-baik gitu ya. Tapi si Hussein ini pasti akan diomelin, diocehin, pokoknya 12 SKS sampai 24 SKS lah. Itu bener-bener dari pagi sampai pagi lagi tuh dimaki-maki sama si Pak Irwan ini. Contohnya nih guys, si Hussein ini ada disuruh nganter 15 galon ke pelanggan-pelanggannya, ya kan? Terus ada 1 galon nih yang ketinggalan, kebawa lagi ngikut sama si Hussein ke kios. Gue mau ngomong kosan tuh, ke kios guys. Nah di situ si Hussein ini abis dimaki-maki, dimarahin dari pagi sampai ketemu pagi lagi sama si Pak Irwan. Hal itulah guys yang membuat si Hussein ini jadi kayak kok gini ya, kok gini ya, kok gitu ya, jadi rada nggak betah gitu. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang seorang bos yang dimana memiliki sebuah bisnis nih, kita pasti maunya tuh usaha kita tuh lancar, sesuai target, sesuai SOP, yang nggak mau nerima kesalahan-kesalahan kecil yang seperti itu. Jadi maunya tuh selalu perfeksionis. Apalagi ini kan berhubungan dengan sebuah service ya, hospitality ke pelanggan. Jadi mungkin pikirannya pebisnis tuh kalau misalkan ada ngelakuin satu kesalahan kayak gitu dengan walaupun cuma 1 pelanggan, si Pak Irwan ini mungkin ketakutan, takutnya pelanggannya ini kecewa dan akhirnya berpaling ke warung lain dan ya udah akhirnya dia kehilangan deh 1 pelanggan dan 1 galon itu. Dan hal itu dalam dunia bisnis ya guys, bisa jadi kerugian untuk si bos karena kelalaian dari pegawainya sendiri. Sedangkan kalau dari sudut pandang pegawai nih, mereka kan pasti mikirnya capek gitu ya, nggak fokus dan kayak butuh nafas sebentar, mungkin butuh leha-leha barang 1 menit, ngerokok gitu kan. Dan kebanyakan dari mereka tuh nganggep ngenteng, kayak ya nggak peduli gitu tentang ya elah hilang cuma 1 gitu, cuma 1 pelanggan atau mungkin pegawai mikirnya ya kumaha engke cenah, kayak ya elah ketinggalan 1 bisa balik lagi, tinggal nganter lagi apa sih, masalahnya apa sih ribetnya, kayak gitu kan. Tapi gimana juga sih Pak Irwan di sini tuh nggak dibenarkan sama sekali ya guys, karena yang namanya bos sama pegawai itu harus bisa kayak partner gitu loh. Supaya apa? Supaya kerja sama mereka tuh klop, bukan yang menganggapnya kayak atasan sama bawahan gitu, kayak tuan sama ya begitu dah gitu. Jadi akhirnya bukan bapaknya, akhirnya bosnya ini jadi bisa seenaknya, bisa semena-mena. Ya itu kayak gitu, maki-maki, ngeluarin kalimat yang nyakitin hati, ya kan, bahaya kalau udah begitu. Dan walaupun adanya keterbatasan yang dimiliki Hussein nih guys, pasti kan membuat kita ngerasa iba, kasihan gitu ya, rasanya ya tersentuh aja gitu, kayak empati kita bergetar gitu, pengen bergerak ya kan. Tapi rasa itu hilang guys, sirna begitu aja guys, setelah kita ngedenger salah satu pengakuan dan pernyataan dia pada saat di kepolisian, yang dimana itu tuh berbanding terbalik banget guys sama kenyataannya. Yang terkesan jadi ngebuat Hussein ini memang dasarnya bukan seseorang atau pribadi yang baik guys. Dan karena hal inilah nih guys, akhirnya jadi ngebuat kita tuh ya melek gitu. Kalau misalkan ngelihat suatu masalah, itu kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja, tapi kita juga harus ngelihat dari 2 sisi. Dan kita nggak bisa nih nilai orang atau ngeliat orang dari luarnya aja. Kita harus benar-benar tahu nih, yang luarnya kelihatannya keterbatasan, mohon maaf ada kecacatan atau tidak sempurna gitu ya. Tapi ya kan balik lagi dalamnya hati seseorang siapa yang tahu, dalamnya hati orang nggak ada yang bisa ngukur, dalamnya lautan masih bisa diukur. Bener nggak? Gila, bijak banget.
Lanjut ya guys, masih berdasarkan pengakuan si Husein nih. Kata si Husein ini, bosnya itu selain suka marah-marah, dia nih ternyata suka main tangan juga guys. Jadi bisa dibilang bosnya si Husein ini tuh pernah atau sering beberapa kali mukulin si Husein. Yang kata si Husein nih, pokoknya kalau misalkan bosnya ini lagi ngamuk, serem yang bukan main guys. Dan secara nggak langsung, hal ini bisa mengartikan kalau Husein ini mengalami kekerasan atau penganiayaan. Benar nggak? Secara fisik. Dan katanya di awal nih dia emang nggak berani sama sekali untuk melawan bosnya tersebut. Mau kabur pun nggak bisa, karena KTP dia itu ditahan sama bosnya. Ya biasa guys, kalau misalkan di tempat pekerjaan-pekerjaan kayak restoran gitu-gitu kan ijazah kita yang ditahan. Kalau misalkan di kerja-kerja yang kayak gini ya KTP-nya yang ditahan. Identitas gitu lah ya. Karena sering ngerasain siksaan dan makian dari bosnya, akhirnya si Husein ini ngerasa nggak betah dan nggak kuat guys. Dia jadi marah, dia jadi kesel, dan akhirnya dia dendam nih terhadap bosnya sendiri. Sampai-sampai dia nih kepikiran gimana caranya buat ngabisin bosnya sendiri. Tepat pada tanggal 1 Mei 2023, lepas dari bulan Ramadan, Husein ini terbesit di pikirannya untuk merealisasikan niat kejinya itu guys. Semenjak itu, Husein ini jadi suka diem-diem merhatiin, mantau setiap gerak-gerik bosnya. Tujuannya, dia nih lagi nyari celah supaya nggak ketahuan untuk melaksanain aksi kejinya tersebut. 3 hari kemudian guys, tepatnya hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 8 malam, Husein ini ngelihat bosnya itu lagi kecapean, tidur di salah satu sofa yang ada di kios tersebut guys. Tertidur pulas gitu ya, lelap gitu si bosnya. Dan seperti yang kita tahu, mereka ini kan cuma berdua. Karena dia ngerasa itu adalah momen yang tepat untuk merealisasikan aksi kejinya tersebut, langsunglah guys, tanpa lama dia ngambil linggis dan dia pukulin itu linggis mendarat ke kepala bosnya sebanyak 2 kali. Sampai rahang bosnya hancur guys. Setelah itu, karena Husein ini bingung harus ngapain, karena dia kira pada saat itu bosnya ini udah tewas, akhirnya dia tinggal pergi lah tuh bosnya. Begitu aja deh, terkapar, berdarah-darah, dia tinggal aja keluar. Tahu nggak guys kemana? Dia pergi ke angkringan di depan toko, di seberang tuh toko, yang dimana itu emang setiap malam tuh dia sering nongkrong di angkringan tersebut, dan dia tuh lumayan akrab, lumayan deket sama si abang-abang angkringan itu. Tapi sebelum dia pergi ke angkringannya nih guys, dia itu niat banget Nawa itu sempat ngebongkar laci kasir yang dimana berisikan ada uang sebanyak 7 juta rupiah, dan itu semua uangnya dia ambil guys. Mencuri. Sweeper jangan mencuri. Sampai di angkringan nih, dia curhat sama si abang angkringan itu. Dan dia sempet-sempetnya, kalian tahu guys, dia minta bantuan ke abang angkringan itu untuk nguburin jasad atau tubuh bosnya yang dia kira udah tewas. Bahkan nih guys, si Husein ini sempet-sempetnya dia nawarin imbalan ke si abang angkringan kalau misalkan si abang angkringan ini mau bantuin dia untuk nguburin jasad bosnya tadi. Dia ini nawarin untuk minum, maboy-maboy mau traktir maboy si abang angkringan ini. Dan satu lagi guys, dia nawarin untuk booking cewek melalui aplikasi ijo. Katanya dia mau traktir itu 2, coba mau gitu dah. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau banget si abang dong. Tapi guys, karena si abang angkringan ini takika alias tekong alias takut, dia akhirnya nolak, gak mau bantuin si Husein untuk ngubur bosnya tersebut. Bukannya si Husein malah marah atau tersinggung akan penolakan dari si abang angkringan, si Husein dengan entengnya nyengir, ya kan, full senyum sayang. Dia bilang apa? Ya udah, nggak apa-apa. Gue tetap traktir, gue tetap traktir deh. Ayo kita maboy, sama dibookingin cewek dari aplikasi hijau itu. Mau ngapain? Gitu ya. Nggak tahu gue guys itu aplikasi apaan guys. Gue pura-pura tahu aja udah. Jangan, don't try this at home. Jangan. Lanjut nih guys. Jadi setelah malam itu dia langsung lah nih ya
siap-siap berangkat sama si abang angkringan, tapi nggak lupa dia tutup dulu itu toko, ya enggak? Dia tutup dulu di itu toko, dia tinggalin dengan kondisi di mana dalam toko itu ada si bosnya yang lagi terkapar, tergeletak dalam keadaan sekarat dan bersimbah darah. Terus si Husen sama si abang angkringan ini langsung lah tuh OTW, ya kan, gasken, enai su enai, ya kan, mabor-mabora, ya kan. Terus suenai uhuy sama mbak-mbak dari aplikasi ijo, ya kan, sampai jam 4 pagi guys, sampai jam 4 subuh dia baru pulang. Setelah mereka selesai enak-enak nih guys, pastinya si abang angkring ini pulanglah ke angkringannya, ya kan. Si Husen ini balik ke toko yang dimana dia memang disediakan kamar di toko tersebut. Dia pulang, dia masuk, dia buka nih kunci toko nih, serat, ya kan. Dia masuk, dia dengan kondisi dia masih setengah mabora nih, alias mabok, dia ngeliat bosnya ini masih bergerak guys. Jadi masih ada melakukan adanya pergerakan gitu, yang dimana artinya ya bosnya ini masih hidup gitu. Nah, karena si Husen ini panik, ya kan, lah kok belum ketam nih gitu kan. Akhirnya si Husen langsung lari ke dapur, ya kan, ngambil pisau dapur guys. Terus dia tusuk berkali-kali lah itu bosnya sampai bener-bener tewas dan gak bergerak lagi. Setelah dia pastiin kalau bener bosnya nih udah meninggal ya guys ya, langsung guys, di sini aksi kejinya dia mulai. Yang dimana nanti di akhir dia ngomong kalau dia tidak menyesal sama sekali. Dia mulai prosesi, dia ngelakuin potong memotong, dan dia bahkan sampai nyeritain bagaimana kronologi atau susunan. Dan bahkan ada filosofinya guys. Dia motong dari mana dulu dan apa alasannya. Yang pertama, dia potong bagian kepalanya guys. Dengan alasan karena mulutnya sering dipakai untuk ngata-ngatain dia dan maki-maki dia dengan semua kata-kata kasar dan kata-kata yang menyakiti hati. Dan dia sempat ditanya pada saat wawancara di kepolisian oleh salah satu media, kalau emang mulutnya yang nyakitin, kenapa nggak mulutnya aja yang dipotong? Si Husen ini jawab dengan cengengesan, nyeleneh, ngeselinnya, dia bilang, tadinya saya mau motong bagian mulut, tapi karena susah dan lama, jadi ya udah langsung aja saya potong bagian kepalanya. Dan saya mulai dari bagian lehernya. Dan dia nyeritain itu semua dengan entengnya, dengan nyelenehnya guys. Dengan cengengesan dia yang dia pikir dia ganteng gitu guys. Terus yang kedua, dia potong bagian kedua tangan bosnya. Alasannya, karena kedua tangannya tersebut sering dipakai bosnya untuk mukulin dia. Karena dia kesel, akhirnya ya udah dia potong lah tuh kedua tangannya. Setelah semua selesai di pagi hari guys, akhirnya semua potongan-potongan itu sama si Husen ini langsung dia masukin ke dalam sebuah karung. Habis itu karungnya dia taruh di sebelah warung, di sebelah kios. Jadi kayak ada lorong kecil gitu guys, kayak pembatas antara warung ini dengan warung lain gitu, rumah lain gitu ya. Dia taruh tuh di lorong kecil situ guys, udah diikat, dia taruh di situ. Karena capek nih, karena capek. Abang Husen capek, abis enak-enak, abis suenai, abis uhuy gitu ya, sama mbak-mbak aplikasi ijo, dia tidur. Udah dia taruh ke karung di samping, dia tidur guys, ketiduran, capek dia. Nah dia tidur tuh dalam keadaan toko masih tutup guys. Keesokan harinya, bangunlah nih guys dia pada siang hari. Seperti biasa, dia langsung buka tokonya ya kan, ceger gitu. Nah karena hari itu kebetulan si Yuli, pegawai perempuan satu-satunya si Pak Irwan tadi, dapat shift sore. Akhirnya pagi sampai siang tuh si Husen ini sendiri. Jadi si Yuli ini belum datang. Dia ini datang pas dia ini datang pas sore gitu. Dan pas sore hari bener aja si Yuli ini datang guys. Tapi pas Yuli datang ini dia masih bersikap biasa aja karena dia belum ngeh. Dia kira bosnya nggak ada nih karena memang lagi ada pergi urusan di luar. Terus keesokan harinya nih, hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, si Husen ini lagi-lagi dia ngebuka toko dan bersikap bekerja seperti biasanya. Dan hari itu, Yuli ini masih kedapatan shift sore. Jadi pagi sampai siang itu si Husen sendirian, dan ketika sore baru si Yuli ini datang. Nah ternyata di momen itulah nih guys, pada saat momen si Husen sendirian, pas Yuli belum datang, dia pakailah momen ini
untuk ngubur jasad bosnya tersebut. Jasad Irwan ini dikubur dengan cara dicor di sebuah lorong sempit yang persis berada di sebelah toko, guys. Karena waktu itu nggak ada siapa-siapa, jadi aksinya Hussein ini bener-bener nggak ketahuan. Smooth banget gitu. Lancar dan bener-bener bersih guys semuanya. Terus nih, setelah jasadnya dia kubur dan dicor, si Hussein ini langsung buru-buru beberes bebenah barang-barang dia dan langsung nutup toko guys. Nah, karena pada saat itu udah menjelang sore nih, yang dimana udah waktunya si Yuli datang, pas banget pas Yuli datang, dia mergokin ngeliat kalau si Hussein ini lagi beres-beres dan mau nutup toko guys. Si Yuli di situ bingung dong, kenapa kok toko jam segini udah ditutup? Wong biasanya toko tutup jam 9 malam. Dan Yuli beranggapan nih guys, gak mungkin banget kalau misalkan bosnya yang nyuruh tutup cepat. Karena dia tahu nih, watak dan sifatnya bosnya itu si Pak Irwan ini seperti apa. Yang gak mungkin banget untuk nutup toko cepat. Tapi saat itu si Hussein ini yang ngomong, bilang sendiri kalau misalkan toko itu ditutup atas arahan dan suruhan dari Pak Irwan sendiri. Ditambah si Hussein ini juga bilang kalau dia ini mau resign dan dia mau pulang kampung ke Banjarnegara. Dan disitulah nih guys, kalian si Hussein ini pamitan sama Yuli sekaligus serah terima kunci toko ke si Yuli. Karena si Yuli nggak tahu apa-apa, ya udah akhirnya dia nerima aja gitu tanpa ada pikiran yang curiga, yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Ya udah akhirnya diterima aja. Dan karena tokonya tutup, ya akhirnya Yuli langsung lah balik lagi pulang ke rumahnya. Dan waktu itu ternyata Yuli ini nggak begitu ngeh guys. Kalau ternyata si Hussein ini pergi, yang dimana ngaku pulang kampung ke Banjarnegara, ternyata make motor si bosnya. Yuli nih beranggapan, nggak mungkin banget masa bosnya. Pertama, masa bosnya ngebolehin dia resign begitu aja. Kedua, masa iya bosnya baik banget mau minjemin motornya untuk dibawa sama si Hussein pulang kampung? Gak mungkin banget. Tapi ya karena emang balik lagi Yuli gak ada pikiran yang gimana-gimana, yang aneh-aneh, akhirnya ya udah gitu dia. Oh oke, udah gitu aja. Keesokan harinya nih guys, di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, si Yuli yang biasanya shift sore, karena dia sekarang sendirian, akhirnya mau gak mau dia datang ke toko pagi-pagi dong untuk buka toko, ya kan. Pas dia datang sampai toko, lagi siap-siap mau buka toko, sembari nunggu bosnya nih, kok belum datang juga udah jam segini. Yang dimana sekali lagi dia tahu sifatnya Pak Irwan ini adalah teliti, tegas, dan disiplin. Yang dimana nggak pernah telat, ya nggak guys, doi perfeksionis gitu kan. Kok jam segini belum datang-datang? Ditambah lagi si Yuli ini bingung. Udah banyak tuh telepon krangkring masuk ya kan pesenan. Dia bingung, dia sendirian siapa yang nganter, siapa yang ngangkut, ya kan? Akhirnya dia cobalah nih inisiatif teleponin si Pak Irwan. Berkali-kali Pak Irwan ini ditelepon, gak diangkat-angkat, gak ada jawaban sama sekali guys. Karena udah saking kebingungannya, senewan nih udah berderet gitu ya, antrian waiting list gitu ya, mau nganterin tuh galon pesenan sama gas LPG ke pelanggan-pelanggan mereka. Karena Yuli bingung sendirian, gak ada yang ngangkut, gak ada yang nganter. Akhirnya Yuli memutuskan untuk menutup toko tersebut guys. Keesokan harinya nih guys, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, baliklah nih si Yuli datang pagi, buka toko yang dimana memang dia yang megang kunci dan hanya dia one and only. Tapi di hari itu lagi dan lagi, bosnya yang bernama Pak Irwan gak kunjung datang setelah ditunggu-tunggu. Yang dimana pada hari itu, telepon-telepon dari pelanggannya udah mulai bersusulan dan bermunculan guys. Karena si Pak Irwan ini diteleponin terus sama si Yuli, gak ada respon dan gak diangkat-angkat, akhirnya Yuli menutup toko dan berinisiatif untuk datang ke rumahnya Pak Irwan. Sesampainya Yuli di rumah Pak Irwan guys, dia ini gak ketemu ternyata sama Pak Irwan. Justru dia malah ketemu sama istrinya Pak Irwan. Dan dia nanya lah, Bu, Pak Irwan ada? Kata istrinya, gak ada. Sepengetahuan istrinya, ternyata Pak Irwan ini memang sudah tidak pulang selama 3 harian guys. Dan dikira istrinya, ya Pak Irwan kalau misalkan nggak pulang ya di toko tersebut gitu, di tokonya gitu loh. Dengar hal tersebut, ya udahlah akhirnya Yuli ini balik kanan, dia balik lagi lah ke toko. Pas dia sampai di toko, jarak depan-depanan gini loh guys, dia lihat kok ada rame-rame nih tokonya. Kenapa nih warga-warga sekitar tetangga tuh udah pada ngerubungin tokonya dia gitu.
Ternyata warga dan tetangga yang ngeramein tokonya dia itu nyari sumber bau busuk yang menyengat yang mereka pikir asalnya itu dari toko si Yuli tersebut. Pas ditanya, Yuli ini emang mengiyakan. Ada gak sih Yul, lu nyium bau-bau? Ya ada. Tapi dikira Yuli itu tuh bau bangke, kayak ya bau bangke binatang biasa gitu loh guys, kayak tikus dipikir dia. Jadi dia gak terlalu gubris gitu. Akhirnya karena penasaran dengan bantuan warga nih guys, dicarilah tuh dari mana sumber bau busuk yang menyengat tersebut. Setelah dicari, sumber bau itu pun berasal dari sebuah lorong sempit yang berada persis di samping toko Pak Irwan. Dan di situ mereka aneh, kaget ngeliat kok ada coran yang dimana kelihatannya tuh masih basah. Dan si Yuli bilang, setahu dia perasaan kemarin-kemarin tuh coran nggak ada. Kayak ya nggak ada tukang yang izin mau kerjain apa-apa di situ tuh nggak ada gitu loh. Dan dia ngerasa oh ini baru gitu. Dan pas diperhatiin lagi nih guys, kalian tahu di dalam coran itu ada kayak satu nongol jari jempol kaki guys. Dan setelah mereka negesin lagi bareng-bareng gitu ya, di zoom gitu sama dia gitu ya. Jangan buka gue editor lo zoom, awas ya. Ternyata bener guys, kalau itu adalah jempol kaki manusia. Akhirnya mereka semua kaget dan ya kaburlah mereka semua. Langsung nelpon pihak polisian. Itu dia guys, kronologi pembunuhannya. Sekarang kita langsung aja tanpa lama moving on ke investigasi dan pengadilan. Here we go. Setelah mendengar adanya laporan dari warga sekitar jam 12 siang, polisi pun tiba di lokasi guys. Tanpa lama polisi pun langsung ngecek dan ngebongkar coran tersebut. Setelah dibongkar, bener aja guys. Ternyata isi dari coran tersebut adalah Pak Irwan yang sudah dalam keadaan terpotong-potong. Ketika pihak warga dikabarin oleh polisi, semua warga langsung auto lemes dan histeris. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita nih mau ada orang gak kenal gitu ya, maupun kenal yang di daerah sekitar dengar kabar mengenaskan kayak gitu, pastinya kita akan kaget dan akan histeris ya nggak guys. Setelah polisi mendapati temuan jasad tersebut, akhirnya langsunglah nih dimulai olah TKP oleh pihak kepolisian. Setiap orang terdekat dari lokasi kejadian tersebut, yang pertama dimintain keterangan adalah si Yuli, yang dimana notabene dia ini adalah salah satu pegawai tetapnya atau karyawan yang bekerja dengan Pak Irwan. Yuli ditanya nih sama polisi, kira-kira siapa yang tega melakukan hal keji tersebut? Dan di benaknya Yuli yang terpikirkan, pertama kali adalah si Husein. Karena kepergiannya Husein bertepatan dengan hilangnya Pak Irwan yang dimana gak ada kabar guys. Yang dimana juga saat itu pertama kali dalam sepanjang sejarah tokonya Pak Irwan ditutup. Karena si Husein bilang Pak Irwan pergi ada urusan di luar. Dan gak cuma itu guys, Yuli ini juga sempat heran. Masa iya kok Husein dibolehin resign gitu aja sama si Pak Irwan? Bahkan sampai baik banget Pak Irwan ngasih motornya dia untuk Husein dipakai, dibawa pulang ke Banjarnegara. Nah selain Yuli nih, warga sekitar pun ikut dimintai keterangan guys. Termasuk si abang angkringan yang ada di sebelah yang ada di seberang toko tadi. Dan pas ditanya polisi, si abang angkringan ini langsung to the point, bilang sejujur-jujurnya ke polisi kalau emang bener si Husein ini pelakunya. Karena sebelumnya si Husein ini udah sempet curhat panjang kali lebar sama si abang angkringan tersebut. Bahkan gak cuma curhat aja, dia sempat sampai minta bantuan ke si abang angkringan untuk nguburin jasad bosnya tadi. Tapi salahnya si abang angkringan di sini adalah kenapa dia nggak lapor lebih dulu ke pihak kepolisian, kenapa harus ditanya dulu baru ngomong. Si abang angkringan ini bilang karena dia ini takut dan gak mau ikut campur guys. Tapi karena pelakunya udah langsung ketahuan nih siapa, ya udah polisi langsung lah nggak pakai lama nyari si Husein. Keesokan harinya nih guys, tepat pada hari Selasa 9 Mei 2023, Husein ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di kampungnya sendiri, yaitu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada saat proses penangkapan, si Husein ini katanya sempat mau melarikan diri ketika ngelihat polisi datang. Karena hal tersebut, akhirnya polisi pun menembak salah satu kaki Husein supaya dia nggak bisa kabur guys.
Setelah itu langsung lah nih Husein dibawa oleh pihak kepolisian balik ke Semarang. Karena kan memang kejadiannya di Semarang ya gitu ya, makanya diserahkannya ke kepolisian Semarang. Karena udah tertangkap basah nih dan dia juga udah sempat ditembak juga kakinya karena sempat coba-coba mau kabur dari polisi. Akhirnya Husein ini mengakui semua perbuatannya guys ke pihak kepolisian. Dan saat ditanya apa motif utama dia bisa ngelakuin hal keji yang sadis kayak gitu ke bosnya, Husein pun jawab tanpa ragu. Karena dia ini dendam dan sakit hati. Karena bosnya ini suka maki-maki dia dan mukulin dia secara fisik. Untuk buktinya, si Husein ini memang nunjukin nih, di badannya itu banyak memar-memar. Dan ternyata guys, fakta baru katanya, ini menurut, lagi-lagi ini menurut si Husein ya, sebagai korban gitu ya. Sebagai gimana ya, yang tadinya korban tapi jadi pelaku akhirnya gitu ya guys. Katanya dia tuh suka atau sering disundut rokok sama bosnya, kalau bosnya lagi kesel sama dia, lagi marah gitu. Dan emang benar pas diperiksa, di bagian tangannya itu ada beberapa bekas sumbutan-sumbutan rokok. Dan dia juga ngaku guys nih ke polisi soal kenapa dia nggak bisa kabur lebih awal, karena selama bosnya hidup, dia tuh bener-bener nonstop 24 jam, itu tuh bener-bener, nih kayak gini, nih kayak nih Husein nih bosnya gitu. Nih begini mulu. Tiap hari tuh guys, dari pagi sampai pagi sampai pagi sampai pagi, begitu aja terus. Jadi jalan satu-satunya adalah yang dia pikirin dengan menghabisi nyawa bosnya tersebut. Dia juga bilang kalau dia ini nggak punya pilihan lain selain ngabisin nyawa bosnya. Gak cuma itu guys, kalian tahu part yang paling creepy-nya apa? Pas dia diwawancara sama media, dia nongol kan ya di TV. Si Husein ini jawab semua pertanyaan media dengan candaan dan ekspresi yang penuh senyuman. Dia juga bilang kalau dia nggak ada penyesalan sama sekali, malahan dia lega udah ngelakuin semuanya dan puas ngelakuin itu semua. Konyolnya lagi nih guys, dia juga sempat ditanya oleh salah satu media. Ditanya kayak gini, Husein, kenapa kok nggak nyerahin diri sendiri ke polisi? Kan udah puas, udah lega, udah selesai balas dendamnya. Dia jawab dengan santainya guys, kayak begini nih cuplikannya nih. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja. Dan di cuplikan tadi, seperti yang kalian lihat guys, semua orang ketawa di situ gara-gara geli dan dia pun ikut ketawa guys dengan entengnya. Astagfirullah. Karena saat ini kasusnya masih berjalan dan emang masih baru banget ya guys. Jadinya putusan hakim atau pengadilan belum ada sama sekali. Tapi kita akan terus pantau dan diketahui Husein ini mendapat ancaman atau vonis dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Nanti kita akan update lagi ya berita selanjutnya seperti apa. Yap, itu dia guys kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian? Apakah cukup bikin gemes dan menegangkan? Coba komen di bawah ya, karena gue pribadi sih ngerasa dimainin banget emosinya ya. Dan dari awal nih mau iba nih sama si Husein nih karena kondisi keterbatasan dia nih yang dia punya nih ya. Tapi ternyata pas udah baca agak kesini, pengen gue jambak rambut keribonya, bener. Lanjut, seperti biasa nih ya, sebelum gue tutup, gue mau kasih saran dan hikmah. Kali ini ada hikmah ya lagi. Saran di balik kriminal episode malam ini. Buat gue pribadi, kita semua juga sahabat umpot. Lidah ini kan gak bertulang ya guys ya. Jadi lentur banget gitu kalau mau ngomong apa aja dan bilang apa aja ya kan. Karena gak ketahan sama sekali dan gak ada pegel-pegelnya buat ngomong. Ini kayak gini nih sekarang nih. Kalau bisa kita semua, nih buat reminder juga buat diri gue sendiri, lebih hati-hati lagi dalam berucap. Disaring dulu, difilter dulu, jangan sampai hati gitu menyakiti hati orang, bikin dia tersinggung gitu ya. Karena balik lagi kayak yang gue bilang, dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati dan pikiran seseorang kita nggak pernah tahu. Persis banget kayak kata pepatah, mulutmu harimaumu, ya nggak? Jadi harus dijaga bener-bener, nggak boleh sembarangan asal cocos gitu, jangan. Berhati-hati juga selain dalam berbicara, berhati-hati juga dalam bersikap. Jangan enteng banget tangan sama kaki digerakin, ya nggak? Bahaya. Segitu aja guys yang bisa gue sampaikan untuk kriminal episode malam ini. Sekarang kita balik lagi ke rumpot ya kan. Thanks banget nih buat kalian yang udah klik video ini dan setia nonton video ini sampai habis.
Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk terus selalu like, subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan semua episode-episode baru dari kita. Komen juga di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. See you on the next episode. See you on the next criminal episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.